Halo para dosen dan teman-teman sekalian, saya Johannes Soenil Ohoyumutun, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, dengan NPM 1205-5201-21054. Saya akan membawakan ringkasan singkat mengenai kerja komputer dan peralatan teknologi informasi dari mata kuliah pengantar teknik informatika. Di sini kita punya 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama kerja komputer, yang kedua peralatan teknologi informasi berupa sistem komputer, yang ketiga jaringan dari kabel, dan yang keempat alat komunikasi, dan yang kelima atau yang terakhir adalah jaringan komputer. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu sistem kerja komputer. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan cara kerja dari sistem komputer tersebut. Yang pertama, pemasukan atau input. Tahap pemasukan atau input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, pemrosesan atau proses. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU dan juga untuk mengontrol atau CU. Yang ketiga, pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Percetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas maupun yang lainnya. Sedangkan soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang keempat, penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu peralatan teknologi informasi berupa sistem komputer. Sistem komputer. Komputer merupakan peralatan elektronika yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data, serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Dalam pengoperasian bentuk, sistem, dan fungsinya, komputer terdiri atas dua bagian, yaitu hardware dan software. Yang pertama, hardware. Perangkat hardware pada komputer dapat dikelompokkan menjadi perangkat input, diantaranya keyboard, scanner, perangkat proses diantaranya CPU, perangkat output dan penyimpan data diantaranya monitor dan printer, dan perangkat penyimpanan data diantaranya CD-ROM, compact disk, floppy disk, hard disk. Berikut ini penjelasan singkat dari komponen-komponen pada hardware. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah alat untuk memasukkan data ataupun perintah ke CPU atau Central Processing Unit. Keyboard biasanya terdiri dari rangkaian huruf dan angka. Yang kedua, scanner. Scanner merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan merubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Yang ketiga, Central Processing Unit atau CPU.
Central Processing Unit atau CPU adalah alat yang berfungsi sebagai pemroses atau pengolah data. CPU merupakan rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data sementara. Yang berikutnya adalah monitor. Monitor adalah alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang diproses dalam CPU. Yang berikutnya printer. Printer adalah alat untuk memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak, baik itu berupa teks maupun gambar atau grafik. Yang berikutnya adalah CD-ROM. CD-ROM adalah alat tambahan atau alat periferal yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media compact disk. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca atau program melalui sistem optik. Yang berikutnya compact disk. Compact disk merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan data dan pembacaan data menggunakan sistem optik. Yang berikutnya floppy disk. Floppy disk adalah alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan data ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang digunakan adalah ukuran 3,5 inci. Dan yang terakhir adalah hard disk. Hard disk adalah alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar yang dilapisi secara magnetis. Kita pada yang terakhir yaitu software. Software merupakan sebuah program komputer yang berisi sekumpulan instruksi yang dibuat dengan menggunakan bahasa khusus. Program ini memberi bentuk kepada komputer untuk melakukan berbagai pengoperasian atau pemrosesan terhadap data yang terdapat dalam program tersebut atau data yang dimasukkan oleh pengguna komputer. Singkat kata, software merupakan jiwa, sedangkan hardware berfungsi sebagai tubuh dalam sebuah komputer. Kita masuk pada pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau dalam bahasa Inggris disebut wireless network adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antara sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat, beberapa meter memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh lewat satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN or WLAN or WLAN, dan Wi-Fi. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya inframerah. Yang berikutnya, pokok pembahasan berikutnya adalah alat komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang sangat maju. Hal itu dapat dilihat dari berbagai peralatan teknologi komunikasi yang ada sekarang. Tidak hanya canggih dan modern, peralatan teknologi komunikasi yang ada saat ini memudahkan berbagai aktivitas Anda semua. Yang pertama, surat. Sebelum teknologi mulai berkembang pesat, surat adalah alat komunikasi yang menjadi andalan banyak orang. Melalui surat, Anda dapat berbagi informasi, Anda dapat berbagi informasi dan mencari tahu kabar keluarga, kerabat, dan teman yang berjarak jauh. Yang kedua, telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk mengirim pesan dengan media kabel, listrik, dan radio. Walaupun alat komunikasi ini sudah banyak ditinggalkan, namun beberapa kalangan masih memakainya, yaitu di bidang pelayaran dan militer. Yang ketiga, radio. Radio adalah salah satu alat komunikasi yang banyak dipakai pada masa lalu. Radio dapat mengirim informasi dengan cara mentransmisikan gelombang elektromagnetik ke ruang angkasa. Yang keempat, televisi. Televisi adalah peralatan teknologi komunikasi yang pasti
ada di setiap rumah. Televisi banyak diminati karena mampu memberikan informasi dengan cepat. Umumnya televisi dipakai untuk menyampaikan informasi yang sifatnya massal. Yang kelima, faksimile. Faksimile adalah peralatan teknologi komunikasi yang dipakai di kantor-kantor dan perusahaan. Faksimile berfungsi untuk menerima dan mengirim informasi lewat telefoto. Faksimile memungkinkan Anda untuk dapat mengirim salinan suatu halaman berupa gambar dan tulisan ke mesin faksimile yang ada di tempat lain melalui saluran telepon. Proses pengirimannya pun hanya membutuhkan beberapa menit saja. Yang keenam, telepon kabel. Sebelum ada jaringan wireless, telepon zaman dulu memakai jaringan kabel. Melalui alat ini Anda dapat melakukan komunikasi suara secara langsung dengan orang yang berada sangat jauh. Namun sering dengan berkembangnya teknologi, penggunaan telepon kabel pun semakin berkurang. Yang ketujuh, smartphone. Bermula dari telepon seluler biasa yang hanya melakukan panggilan dan mengirim SMS, telepon nirkabel saat ini semakin canggih saja. Saat ini dunia telepon genggam ramai pada penggunaan smartphone yang juga dipakai untuk memutar musik, video, mengirim gambar, serta mengakses internet dan sosial media. Yang kedelapan, komputer. Komputer juga merupakan peralatan teknologi komunikasi yang sifatnya wajib dimiliki oleh masyarakat zaman sekarang. Selain sebagai alat komunikasi dan alat pengolah data, komputer juga digunakan untuk kepentingan penyimpanan data. Bahkan komputer saat ini juga berkembang ke teknologi nirkabel seperti laptop, netbook, dan notebook. Dan pokok pembahasan kita yang terakhir yaitu jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Menurut Wahana Komputer dalam buku Cara Mudah Membangun Jaringan Komputer dan Internet yang diterbitkan pada tahun 2010, jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya agar menjadi satu kesatuan. Dapat juga didefinisikan jaringan komputer adalah suatu kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Dikutip dari buku Pengantar Jaringan Komputer karya Melvin Faisal pada tahun 2005, jaringan komputer bisa terhubung dengan atau tanpa kabel atau wireless. Contoh jaringan komputer ialah saat mengirimkan data dari komputer satu ke komputer lainnya dengan flash disk. Yang berikutnya, jaringan komputer memiliki tiga tujuan utama, yakni yang pertama, pembagian sumber daya. Jaringan komputer bisa digunakan untuk membagi sumber daya. Contohnya printer yang digunakan untuk mencetak berkas. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet dapat mempermudah manusia dalam menjalin komunikasi, contohnya lewat surat elektronik atau email. Yang ketiga, informasi. Jaringan komputer yang terhubung dengan internet juga bisa membantu manusia atau brainware dalam mendapatkan informasi, contohnya dengan web browsing. Manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satunya mempermudah pengerjaan suatu hal yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan atau sekolah. Yang kedua, jaringan komputer bisa memudahkan orang untuk mengirimkan data lewat internet ataupun perangkat keras lainnya. Yang berikutnya, memungkinkan orang lain untuk mengakses data yang telah diizinkan. Yang berikutnya, jaringan komputer mempermudah orang untuk mengakses data yang sebelumnya telah diizinkan untuk berbagi dan diakses dimanapun dan kapanpun saja. Yang berikutnya, memudahkan proses komunikasi. Selanjutnya, jaringan komputer memudahkan orang lain untuk saling terhubung dan menjalin komunikasi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jalinan komunikasi ini bisa lewat pesan teks, gambar, audio, ataupun video. Berikutnya, untuk mengurangi pengeluaran biaya. Dan selanjutnya, jaringan komputer bisa mengurangi pengeluaran biaya tertentu. Contohnya, tidak perlu mengeluarkan uang untuk mencetak berkas atau menelpon dan lain-lain.
menjaga keamanan data. Jaringan komputer memiliki proteksi atau perlindungan sehingga data yang dimiliki bisa terjamin keamanannya. Sekian dan terima kasih. Itu adalah beberapa materi yang tentang mengenai kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam sehat.